katanya anak kelas 3 ada yang disandera. Oh gitu. Ada yang disandera di Kampung Jawa. Nah itu ternyata nongkrong di situ, mantekin ternyata di situ. Ternyata mantekin. Masih pakai celana SMP. Udah mantekin. Saya belum tahu itu anak budut siang, saya belum tahu. Iya. Nongkrong bareng. Dia juga nggak tahu saya anak Bonjer. Oh. Wah si Kai sini pecah nih. Oh. Pecah. Terus ada anak ojok pelipisnya pecah. Sampai anak yang kebayoran ngikut, ada juga yang palanya kena batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Bonjer 5 True Story. Silaturahmi tanpa batas, lintas generasi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan bersilaturahmi nih pada senior kita angkatan milenium kalau bisa dibilang ya, yaitu Bang Tarjo. Banyak kisahnya beliau di masa sekolahnya, kita bakal kupas di sini. Kita bakal tanya yang jauh lebih mendalam. Ada kisah kejadian yang fenomenal lah di tahun tersebut. Kita langsung sapa aja Bang Tarjo. Selamat malam, apa kabar Bang Tarjo? Baik, alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah, makin seger nih Bang Tarjo. Seger nih, sehat terus main bola. Wah, Setiap minggu rutin sama alumni-alumni Bonjer. alhamdulillah. Itu rutin ya? Rutin, alumni Rutin. Bonjer ikut ada kegiatan main futsal, main lapangan mini soccer. Mini soccer. Mini soccer di Intercon. Kalau yang mau Intercon. gabung silakan setiap hari Minggu jam 4 sore. Nah, tuh untuk teman-teman sahabat Bonjer. Nih, Bang Tarjo katanya infonya untuk alumni Bonjer mau veteran, mau simpatisan, kalau yang mau ingin gabung main bola bisa gabung nih. Nanti bisa kontak ke Bang Tarjo atau ke mana ini? Boleh ke saya, ke Cing Bargot juga boleh. Oh, Cing Bargot. Ya. Karena emang dia pemain bola tuh. Pemain bola. Jadi Bonjer nih banyak pemain bolanya Banyak, sebenarnya. Betul. Makanya terlihat fresh, seger nih. Ya. Jadi, Bang Tarjo selain sibuk olahraga, sekarang sibuk apa juga? Masih kerja, saya kerja di Tanah Abang sebagai maintenance di kantor Pemda perwakilan Maluku. Sama masih ada proyek di kantor perfilman di perfilman Kuningan, di kantor arsip film Sinematek. itu berarti udah Ya, sip. itu berarti dua job tuh Dua Bang job, Tarjo. dua Widih. job di rumah juga masih nyarpis. Hah? Masih nyari Ya, nyarpis elektronik sama sekarang lagi rutin di motor listrik. motor listrik? Ya, jadi kalau teman-teman Bonjer nih yang ada yang punya motor listrik, kalau mau sharing sama saya boleh tentang kondisi motor listrik sama trouble-troublenya boleh. Wih, luar biasa. Ternyata nih alumni Bonjer ini nih ilmunya nih harus bisa. Jadi nggak sia-sia kita sekolah di Bonjer. Betul. Kita sesuai dengan jurusan sama keahliannya. Nah, ya oke, nanti kita bakal masuk nih ke pas sekolahnya nih. Sekarang aja Bang Tarjo punya kesibukannya yang kalau menurut saya nih luar biasa nih. Jadi manfaat banget nih. Jadi kita bakal nanya lebih sedikit nih Bang ya, lebih sedikit mendalam. Bang Tarjo sampai bisa menguasai di maintenance, di perfilman, sampai bahkan menguasai di motor listrik ya. Itu autodidak atau memang dasarnya elektronik? Saya kan masuk ke Bonjer tuh memang tadi niatnya ke elektronik, cuman di Bonjer elektroniknya memang kelasnya nggak banyak ya. Betul. Jadi saya mentalnya ke listrik. Oh, tapi nyambung tetap ya. Masih satu jalur, cuman harus kuat sama harus lemah itu ya. Oh, berarti basicnya ada di STM, diperdalemin lagi nih. Iya. Tapi untuk setelah STM ini apakah ikut kursus atau kuliah lagi, Bang? Ada kuliah lagi. Saya 2 kali kuliah. 2 kali kuliah. Pertama saya kuliah di Pondok Labu, di BSI Pondok Labu ngambil teknik
komputer. Teknik komputer tuh masih elektronik juga. Betul. Di hardware-nya komputer. Terus saya kelar di BSI ngelanjutin lagi ke Budi Luhur. BL? Ya, di Budi Luhur di teknik elektronika. Cuman dapat 5 semester out. Oh berarti nggak sampai lulus? Nggak nyampe lulus, S1-nya nggak nyampe lulus. Cuma nyampe D3 aja. D3, tapi luar biasa. Ini kalau ijazah mah cuma kertas ya, Bang? Ya, Ilmunya. Nah, itu dia. Jadi kadang banyakan sekarang orang punya ijazah cuman nggak ada kalian. Betul banget. Nice banget nih. Nah, kita baru nih, kita masuk nih ke era masa sekolah nih. Bang Tarjo, sebelum masuk ke Bonjer nih, emang sebelumnya SMP-nya ini di mana, Bang Tarjo? Saya sambil makan nggak apa ya? Sambil dimakan. Ngerokok nggak, Bang? Saya nggak ngerokok. Dulu Saya ngerokok ya, Bang? Boleh, siap. Saya SMP di Bintaro. Bintaro? Ya, saya SMP Bintaro, SMP swasta. Nah, di sana memang sekolahannya tuh agak ketat. Iya. Jadi memang sekolahnya tuh sangat luar biasa. Masuk pagi, balik jam 2. Ada pelajaran ekstrakurikuler lagi. Jadi terlalu ketat. Saya nyerah. Saya di DO, saya pindah dekat rumah. Cuma nyelesain di kelas 3-nya aja. Di Gitu. dekat rumah, emang di mana, Bang? Ada di daerah Kreo, tuh ada sekolah swasta, jadi pindah gitu. Apaan itu, Bang, nama sekolahnya? Nama sekolahnya dulu sekolah swasta ada, pokoknya sekolah swasta lah daerah Kreo tuh. Oh, udah lupa ya, karena udah puluhan tahun. Nah, bisa terjun ke Bonjer nih, gimana awalnya, Bang? Saya memang dasarnya pengennya teknik ya. Memang keluarga saya keluarga teknik semua. Kakak saya teknik pelayaran. Nah, kakak saya yang kedua teknik instalasi listrik juga. Iya. Cuman di Budi Utomo. Oh, Budut, di Budut. Ya, kakak saya nomor 2. Nah, saya di teknik juga nih. Ya, cuman saya belum tahu mau kemana nih alurnya. Betul. Gitu. Jadi pas SMP sudah lulusan nih ketahuan nem kan ya. Nem saya kalau nggak salah itu nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil, sedang lah ya. Ya. Jadi saya emang di Kreo nih kebanyakan anak STM Kampung Jawa. Kampung Jawa. Ya, di Kreo tuh mayoritas Kampung Jawa tuh. Banyak nih teman-teman saya Kampung Jawa. Itu memang awalnya saya tertariknya di Kampung Jawa. Cuman saya memilih jurusan elektronika. Betul. Elektronika itu kan di STM negeri kan paling atas, ratingnya kan paling tinggi. Itu nemnya harus tinggi. Ya, saya di Kampung Jawa milih elektronika, sama di penerbangan juga milih elektronika. Saya nggak mau di jurusan STM lain karena saya banyak temen di situ, di penerbangan sama di Kampung Jawa. Di kapal sama di Jawa. Ya, jadi di kapal saya milih 2 jurusan. Elektronika, pokoknya jenisnya elektronika dua-duanya itu. Nggak tahu sistem kapal apa, saya nggak ngerti. Ya, betul. Pokoknya 2 jurusan di penerbangan. Nah, 1 jurusan di Kampung Jawa, elektronika. Tiga-tiganya nggak keterima. Tiga-tiganya nggak keterima? Ya, karena nemnya itu kalau nggak salah masih tinggi, jadi di atas 38 tuh, kalau nggak salah tinggi nemnya. Tinggi juga, Bang, 38 ya, itu elektronika memang paling tinggi, soalnya unggulan kayaknya. Ya, elektronika tuh ilmunya memang berat karena banyakan hitung-hitungan gitu. Karena ruwet sih, Bang. Kalau saya pribadi tuh ruwet. Tapi emang kalau yang hobi, kalau yang mencintai elektronik, ya dia mendalami ya, Bang. Iya. Nah, jadi, berarti di kapal di Jawa udah nyoba, nggak terima. Lalu emang sengaja langsung tujuannya Bonjer gitu? Enggak, saya nggak tujuan langsung Bonjer. Saya coba nyari. Jadi saya nyari ke 3 Kedoya dulu malah. 3 Kedoya? Iya. Saya nyari ke 3 Kedoya. Jadi teman saya ada yang mau daftar ke 3 Kedoya. Saya ikut. Saya datengin ikut. Saya ikut naik 92 tuh. Bertiga saya jalan ke sana. Mungkin kalau dia rumahnya memang dekat 3 Kedoya, jadi dia mau ke situ. Saya coba deh. Saya mau lihat di sekolahnya kayak gimana. Pas saya sampai ke sana, masuk ke ruang pendaftaran, saya lihat ini sekolah kok
Jelek banget, maaf nih ya. Bukannya saya mau ngeliat sendiri, saya ngeliat sendiri kondisi sekolahannya tuh kayak apa. Oh, sekolahannya gini amat gitu dalam hati saya. STM nggak kelihatan sekolahan STM-nya lah. Soalnya ruang prakteknya nggak kelihatan, ruang-ruang buat kurang memadai ya, di situ. Nah, dari situ saya nggak ada kepikiran buat ke STM Bonjer, nggak ada. Nggak ada. Jadi saya memang pendaftarannya itu udah mendekati penutup mau penataran nih. Betul. Kalau nggak ingat saya tuh mau udah tanggal 12, bentar lagi tanggal 15 udah masuk penataran nih. Tinggal 3 hari lagi. Tinggal 3 hari lagi. Saya masuk STM mana nih, saya bingung. Saya udah ketahui nih kalau Bina Kusuma itu sekolahan juga kurang bagus. Saya BK. Ya BK Bina Kusuma 71. Terus saya lihat sekolahan juga kurang bagus. Nah, saya coba-coba juga tuh ke STM Cendrawasih. Sensi. Ya, saya coba lihat kondisi sekolahan juga kayak gini juga. Ini kayaknya. Dia kalau nggak salah nggak jauh beda kayak 3 ya? Ya, nggak beda jauh. Stall kelasnya nggak begitu banyak. Nah, betul. Gitu. Jadi teman saya ada yang mau ke Bonjer, teman SMP saya nih. Teman SMP. Ya, ada yang ke Bonjer, namanya Yudi Badil. Bang Yudi. Salam silaturahmi nih. Iya, Bang Yudi ke Bonjer cabang awalnya, Bonjer cabang. Nah, ikut dah tuh saya ke Bonjer cabang. Wah, sekolahnya bagus nih. Lihat sekolahnya bersih lah sekolahnya itu, saya lihat sekolahnya bersih. Walaupun di lorong Bang ya. Ya, sekolahnya bersih. Pas saya masuk sekolah bersih, cuman di sana elektronika habis. Jurusan elektronika habis. Gitu. Jurusan elektronika habis, saya waduh pusing juga nih. Saya di sana nggak ada listrik kan di cabang. Betul. Cabang nggak ada listrik. Adanya otomotif, elektronika, singkat saya tuh. Cuma 3 jurusan kalau nggak salah itu di cabang. Nah, saya ternyata kepala sekolah pusat. Itu Asni Rasid rumahnya dekat rumah saya. Ada alumni Bonjer dekat rumah saya ngasih info. Itu ke rumah kepala sekolahnya aja tuh di Gang Musola. Pas nih itu. Nah, saya sama ibu saya berangkatlah ke sana. Datang ke rumah ya, kepala sekolah. Kepala sekolah. Nah, dianterin sama alumni ini namanya Junet. Bang Jun. Ya, dianterin ke rumahnya. Nah, saya daftar melalui beliau. Diterimalah saya di pusat. Cuma nggak ada jurusan elektronik, adanya listrik. Nah, di situ. Oh, dari situ ya Bang. Ya. Itu di tahun 97. 97. Ya, 97. 97 berarti di pusat ada juga ya jurusan? 97 tuh di pusat ada 5 jurusan. Otomotif, mesin, listrik, bangunan, sama mesin produksi, mesin industri loh. Iya. Banyak juga berarti. Ada 5 jurusan. Itu saya kelas 1. Angkatan 97 itu 12 kelas, Bonjer. 12 pusat. Kelas. Itu kelas satunya kelas satunya aja, 12 kelas. Satu kelas itu bisa 38 sampai 42. 42. Iya. Kelas 1 berarti tuh. emang tuh lagi banyak-banyaknya Bonjer tuh. Lagi di tahun banyak-banyaknya tuh ya. Banyaknya tuh. Pusat tuh ya. 12 kelas pusat waktu aja. di keadaan 97 cabang sama pusat nih banyakan mana itu, Bang? Pusat. Banyakan pusat. Pusat kan jurusannya aja udah banyak. Udah banyak. Pusat tuh jurusannya ada 5 jurusan. Kalau cabang cuma 3 jurusan. Oh, 3 jurusan. Iya. Gitu. Oh, iya. Pusatnya aja tuh ada 12 kelas, belum digabung sama cabang. Iya. Jadi dulu kalau berangkat sekolah itu 85 aja bisa 2 mobil. 2 mobil. Iya. Karena emang dari zaman Bang Tarjo sendiri cabang sama pusat emang udah ini ya. Udah, memang dia. Emang kalau bilang kakak adik lah, kalau bilang kita emang ya ini Bonjer gitu ya. Nah, kembali nih di masa awal Bang Tarjo masuk Bonjer Pusat. Iya. Di zaman Bang Tarjo ada nggak namanya penataran gitu? Apakah Bang Tarjo ngerasain sendiri nggak pas penataran? Kalau penataran secara pelajar ya, maksudnya penataran di dalam sekolah. Itu ada. Tapi di luar mos? Ada juga. Ada. Masih pakai celana SMP, ada juga itu. Ceritain Bang, pas penataran Bang Tarjo di era 97. Jadi ini pas penataran ya, masih masuk hari pertama ya. Hari pertama kan saya masuk nih, masih pakai celana SMP. Saya masuk ke pusat. Nah, saya belum tahu nih teman-teman saya nih.
saya punya teman-teman. Pas ketemu anak kreo ternyata banyak. Memang saya kenal. Jadi kakak saya sama saya itu udah satu angkatan. Kakak Bang Tarjo? Ya, jadi dia tinggal kelas tahun. Seharusnya dia kelas 2, saya kelas 1, dia jadi kelas 1, sesama kelas 1. Oh, berarti Bang Tarjo nih punya kakak sama-sama di Bonjer? Enggak sama di Bonjer. Kakak saya di Budut. Oh, di Budut. Kakak saya di Budut. Maaf, yang tadi bilang masuk ya, Budut cuman ya. sama-sama angkatan 97. Sama Ya, masuk 97. Oh, Gitu. iya, Jadi iya, teman-teman kakak saya nih banyak yang masuk Bonjer. banyak. Ya, jadi kayak almarhum Ambon Perdatam tuh temen kakak saya, Dewantara temen kakak saya juga. Oh iya. Gitu. Jadi kenal udah di Bonjer ketemu, wah anak kreo nih, temen abang gua nih. Jadi ketemu di Bonjer semua. Ketemu ya? di Bonjer. Berarti Bang Tarjo masuknya basis mana tuh waktu kelas 1? 69. 69. Ya, 85 terus nyambung 69. Sebenarnya ada angkutan lagi tuh ke arah rumah. Angkutan Metro kecil. Mini Metro Mini 618. 618. Dulu ada 618, cuman karena memang di 618 itu jalurnya, maksudnya Mabes Basecampnya Budut, saya nggak lewat situ. Oh, Saya masuk ke Kreo. ke Kreo. Iya, masuk ke Kreo. Karena itu saya nggak enak lah ketemu kakak saya kalau abang saya ada di situ kan. Oh, betul. Iya, saya nggak enak, saya mundur ke Kreo. Nah, kembali nih Bang, ke penataran Bang. Itu gimana Iya, Bang? jadi penataran masuk hari pertama dikumpulin nih. Ada kakak kelas namanya Ijul Gembel. Ijul Gembel. Ya, itu angkatan 99 ya, lulusan 99. Bang Ijul, salam silaturahmi nih. Orangnya udah meninggal, Oh, iya. udah almarhum. Udah almarhum. Iya, orang udah almarhum. Semoga husnul khotimah untuk Iya. Bang Ijul. Ijul Gembel. Jadi dia datang ke pusat. Saya baru masuk aja udah dikolekin. Masih pakai celana SMP udah dikolekin itu. Di pusat tuh ya? Ya, di pusat. Dia nongkrongnya di atas di warteg kan, di pusat dulu ada atas ada warteg tuh. Benar. Nongkrong di situ dia pakai kupluk, cuman nggak pakai seragam sekolah. Baju bebas. Saya pikir wah alumni kali ini kan. Ternyata dia kakak kelas. Kakak kelas. Dia ngumpulin yang anak-anak Ciledug jalur 69, ditanya sama dia, rumah lu di mana? Rumah lu di mana? Di Kreo Bang. Jadi lu duduk sini duduk, dikumpulin itu. Kumpulin masih pakai celana SMP. Nah, dibawalah pulang sama dia tuh, diajak jalan naik 85, pulang nih sekitar pusat itu ada kelas 1 saya tuh sekitar ada hampir 20 orang. 20 orang? Ya, itu kelas satunya aja ya. Banyak lumayan. Ya, pusat 20 orang tuh. Masih pakai celana SMP tuh 20 betul. orang. Nah, naik 85 ke arah Bayoran aman masih. Kita masih celana SMP. Itu si almarhum Ijul Gembel di pintu lah. Ada dia, kalau dia kayaknya sih, kalau dulu kan saya nggak ngerti kalau dia bawa barang bawa sejam, saya nggak tahu kan. Nah, dia bawa sajam kayaknya itu. Nah, saya naik 85 aman, turun ke Bayoran. Nah, kan kita nyambung lagi tuh Warik Leduk. Dari Kebayoran dulu ada Patas Koan Wisata kalau nggak salah, jurusan Pulau Gadung Ciledug. Nah, kita naik itu tuh, jadi masih pakai celana SMP. Masih. Saya di pintu depan, diduduk di Patas kalau nggak salah tuh di depan kap mesin ya. Kap mesin, nah, betul. saya duduk situ tuh di pintu, duduk di depan pintu. Nah, di belakang ada yang anak kelas 1, anak SMP juga masih, celana SMP, jadi dibagi dua tuh. Si Ijul Gembel nih di pintu belakang. Jalanlah kita dari Bayoran ke arah Ciledug. Awalnya saya nggak curiga nih, ada orang naik Vespa, bawa helm, Iya. ngeliatin kita aja yang di Patas nih, itu diliatin. Saya juga nggak curiga kan, namanya anak nggak tahu, kita masih baru nggak tahu. Masih awam lah. Iya, lewat sestoal aman, pas sampai Berdikari, pertengahan Perdatam sama sestoal, dibantai lah di situ kita. Sama anak mana Bang? Sama anak Budut. Sigit namanya itu, Sigit. BNI kalau nggak salah, rumahnya di BNI. Gitu. Dia pakai motor Vespanya diparkirin di dalam gang Berdikari, dia turun bawa helm, itu isinya botol semua. Habis itu dibantai itu, masih pakai celana SMP. Jedor. Dengan satu orang itu Bang?
Dia berdua. Oh, berdua. Bawa motor, satu di sisi kita diboncengin. Nah, dia motornya kayak diparkirin dalam gang gitu. Dia turun sambil mungkin dia ngenalin almarhum Ijul Gembel, kayaknya sih ngenalin dia. Posisi anak-anak itu buyar. Enggak. Anak-anak tetap bertahan di dalam patas, tetap dibantai jedor. Yang turun Ijul Gembel turun. Dia ternyata bawa senjata tajam, bawa BR. Bawa BR golok 2 nih. Turun. Ya mungkin dia karena merasa dia yang bawa kan ya. Diladenin dah tuh, Sigit lari ke dalam gang, masuk ke dalam. Karena mungkin lihat karena dia bawa BR itu. Iya, Sigit nggak bawa BR. Nah, di situ tuh kita kan namanya anak masih pakai celana SMP, baru hari pertama lagi. Udah dibantai itu. Kita turun di Predatam. Udah turun dah tuh, kita semua turun, masih pakai celana SMP. Ini dalam hati saya mau kemana lagi ini kita nih, iya. Nah itu ternyata nongkrong di situ, mantekin ternyata di situ. Mantekin. Masih pakai celana SMP. Udah mantekin. Kita mantekin budut siang ceritanya. Budut siang. Iya. Mantekin budut siang, tungguin. Ternyata lihat dari jauh ada patas miring tuh. Dari arah Ciledug. Kan kalau dari Predatam pas belokan pajak tuh kelihatan tuh patas tuh ya. Betul. Iya. Saya lihat, wah, musuh nih kayaknya nih dalam hati saya gitu. Wah, musuh nih. Saya belum paham namanya musuhnya mana, mana belum paham saya. Karena kan masih pakai SMP, masih SMP. Baru terjun. Turun dulu, saya udah was-was juga kan. Turun di depan atas. Ternyata anak bonjer siang. Bonjer siang. Ya, bonjer siang. Kan saya penataran pagi ya. Bonjer siang nih, bonjer cabang nih, turun, datang semua. Ngumpul lah di Predatam, gabung. Makin banyak loh. Banyak tuh, jadi cabangnya kan Maliki tuh, angkatan saya tuh. Bang Maliki. Ya. Waduh, apa kabar nih Bang Maliki? Maliki, angkatan saya cabang. Ngumpul lah tuh. Di Predatam, berangkat lagi ke sekolahan saya. Balik lagi. Pakai celana SMP, balik lagi tuh ke cabang, nongkrong lagi di cabang. Oh, ke cabang berarti? Iya, nongkrong di cabang gitu. Udah, setiap penataran begitu terus. Begitu terus? Iya. Masih pakaian keadaan celana SMP. Itu kenangan pertama tuh. Pertama, masih awal penataran, hari pertama dibantai. Dibantai sama. Tapi emang keadaannya belum bentrok lah ya Bang, cuma hanya dikagetin. Iya, dikagetin, dikasih terapi. Iya, jangan. Nah, menurut Bang Tarjo sendiri pas udah ngerasain akhirnya nyemplung di Bonjer dengan tadi kalau dibilang rutinitas ya, jadi rutinitas kan tersebut ya. Itu perasaan Bang Tarjo sendiri itu seperti apa Bang Tarjo waktu? Kalau saya karena memang belum tahu ganasnya jalur 69, belum ada rasa takut, belum ada rasa apa. Belum. Iya. Masih biasa aja. Orang saya udah pakai celana SMA nih, udah pakai putih abu-abu. Udah pakai putih abu-abu. Saya nongkrong di Kreo. Saya belum tahu itu anak budut siang, saya belum tahu. Iya. Nongkrong bareng. Dia juga nggak tahu saya anak Bonjer gitu. Nggak tahu, nongkrong masih anteng. Mungkin dia ada sekitar 15 orang lah nongkrong di, kalau saya kan nongkrongnya di SD itu dekat tukang buah gitu. Nongkrong bareng. Saya ada yang kenal. Budut siang kalau nggak salah namanya Heri, saya ada yang kenal. Cuman dia nggak nanya saya sekolah di mana gitu. Betul. Nggak nanya saya sekolah di mana gitu. Dia berbaur aja tuh ya. Berbaur aja. Nah, dia berangkat, dia jalan, saya masih nunggu teman-teman kan. Masih nunggu yang anak Kreo, anak Impres, anak-anak pojok. Nah, masih berjalan normal. Saya belum tahu nih yang musuh mana lawan temen mana, saya belum tahu itu. Masih ngeraba waktu itu ya. Nah, awal jalan ketemu sama basis, bentroknya tuh awal-awal tuh pasti Bina Kusuma. BK. Nah, BK itu awal pertamanya BK di Unilever. Bentroknya di Unilever tuh BK. Itu ada kejadian apa Bang? Ceritain Bang. Banyak dah kalau mau BK dah beneran. Boleh Bang, dibagiin sampai yang Bang. Setengah jam, sampai yang nggak bisa dipisahin tuh ada sering. Coba Bang, kita bagiin Bang. Yang jadi ini BK. Kita pernah, saya kelas 1 ya masih ya. Saya kelas 1. Itu anak Kebayoran, yang basis Kebayoran ya, basis Predatam, Kebayoran,
itu ke Ciledug semua. Ngumpulnya di Gang Masjid. Gang Masjid. Nah, ngumpul di Gang Masjid. Jadi arah bareng berangkatnya nih nungguin anak dari Ciledug, Impres, baru berangkat rame-rame buat gempur Unilever dulu. Gitu. Ya Unilever karena itu anak BK. BK. Dan itu kalau dia pasti mantek Bonjer di jam 12 ke atas. Jam 12 ke atas. Nah, dia mantek Bonjer udah pagi siang udah tuh BK pagi, BK siang udah nungguin Bonjer tuh. Bonjer kadang-kadang kalau ukuran BK pagi siang yang khusus basis Kreo Impresnya juga kewalahan juga. Karena kalah masa. Kalah batu. Kewalahan. Jadi digabung lah tuh yang di Bayoran berangkat ngumpul dulu. Nah, perang dah tuh di Unilever. Wah, tuh udah. Tuh ada korban nggak Bang di situ? Banyak Dari di pihak Bonjer. Banyaknya kenapa? Kena batu. Wah, si Kai sini pecah nih. Pecah. Terus ada anak pojok pelipisnya pecah. Sampai anak yang ke Bayoran ngikut, ada juga yang palanya kena batu. Banyak kan kena batu rata-rata. Rata-rata kena batu. Bukan kena BR. Soalnya BK tuh kalau kita deketin jauh. Terus kalau kita mundur deketin, cuman ngambit gitu. Oh gitu. Tapi Jadi, emang posisinya waktu itu cuma hanya bentur maju mundur itu pisahnya sama kalau nggak polisi orang kampung itu aja. Oh, berarti cuma lumayan awet lah. Awet bisa sampai 15 menit lah bisa sampai lumayan itu. Ya. Iya. Cuma emang dihujanin batu terus. Iya, hujan batu terus. Pokoknya korbannya kebanyakan batu lah gitu. Oh, berarti yang korban dari Bonjer banyak kena batu ya. Kena batu. Itu di awal berangkat nih dari Kreo nih. Bentroknya awal biasa di Unilever. Nah, sehabis Unilever kita ke Perdatam. Perdatam nungguin yang basis 6.13. 6.13 Nah, ya, Bintaro tuh. Bintaro kan kalau kita ke Perdatam basis Bintaronya belum datang, kita turun dulu yang dari Kreo, nungguin yang basis Perdatam datang, baru kita berangkat ke Bayoran. Itu gitu. Bentrok dengan siapa tuh kalau di Bayoran? Nah, kalau Bayoran kan sebelum ke Bayoran lewat Seskual dulu tuh. Iya, Seskual. Sama Cendrawasih, udah pasti. Oh, sama Censi. Iya, Cendrawasih. Nah, kalau dengan Censi sendiri ada kejadian, Bang? Waktu kelas 1 sih Cendrawasih tuh nggak terlalu mencolok ya. Waktu di era 97 ya? Ya, di angkatan saya nggak terlalu mencolok. Itu di Seskual dia nggak jarang sampai nongkrong banyak tuh, jarang. Pasti nongkrong agak ke dalam gitu. Berarti lebih dominan mana tuh kalau di Bayoran Sesu? Itu budut siang. Budut siang masuknya tuh mistik ya? Budut mistik. Jadi di angkatan saya kelas 1 itu juga sama Jawa kan awal-awalnya crash tuh ya. Di yang masalah praktek di Jawa tuh anak-anak kelas 3-nya itu awalnya di saya kelas 1 itu. Oh, ternyata. Nah, ini kembali lagi saya mau nanya nih, Bang. Berarti di Bang Tarjo kelas 1 itu udah mulai crash ya dengan anak Jawa? Awalnya itu karena katanya setiap bentur anak Jawa selalu buat namengin, maksudnya anak Jawa nih manfaat, kalau bilang bahasanya ya, anak Bonjer buat tameng lah gitu. Kalau itu kan mungkin di angkatan sebelumnya ya. Oh, angkatan sebelumnya. Karena kan yang praktek di Jawa kan kakak kelas saya kelas 1, di kelas 3 itu yang praktek di Jawa. Jadi di sana tuh kejadian katanya anak kelas 3 ada yang disandera. Oh gitu. Ada yang disandera di Kampung Jawa. Amanah Kampung Jawa? Ya disandera. Jadi itu akhirnya crashnya di situ. Itu disandera kenapa, Bang? Kalau nggak salah itu Kampung Jawa sempat kena sama anak Bonjer. Di berdikari sebelum Seskual. Itu anak Jawa Kreo. Gitu. Kalau nggak salah itu parah kenanya. Jadi udah kejadian di situ, jadi merembet ke pas prakteknya anak kelas 3 itu. Jadi situ awalnya. Oh, berarti di anak Bonjer lagi praktek disandera. Iya, itu. Oh, gitu. Berarti berbuntut panjang. Buntut panjang. Oke, Bang, nanti kita sambung lagi nih, Bang. Kita sambil nikmatin dulu nih, Bang. Ya. Nih obrolan ini Bang Tarjo nih luar biasa seru. Banyak ceritanya. Nih luar biasa banyak. Kalau dibilang yang kita kuak bakal sejarah-sejarahnya ya. Dari awal bentrok sama Jawa, terus dengan sekolah lain ya, Bang.
Nanti kita bakal lanjut lagi, kita sambil break. Pantengin terus channelnya, jangan di skip-skip. Saya masuk Bonjer tuh memang ngelihat orang yang sadis-sadis tuh di situ. Yang namanya Bonjer kan tahu memang dari dulu tuh nyari keributan. Itu senjata tajam itu di jalanan. Wah, nyala semua udah kayak perang apa itu dah saya. Kita udah siap-siap. Udah kita turun sampai duluan nih. Sampai duluan kita tunggu nih, dia dari arah radio dalam nih. Kita tungguin. Ternyata lebih siap dia.